Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian yang membahas bagaimana seorang manusia, makhluk manapun dia, selagi dia menyatakan diri sebagai manusia, berusaha berpikir bagaimana pemikirannya itu memandang bahwa di balik ciptaan ini pasti ada Al-Khaliq, pencipta. Begitu juga dalam Islam, sebagaimana sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ini sebagai muslim diajarkan bahwa Allah taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Quran surah Ali Imran ayat 190, bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah SWT sebagai pencipta dalam pandangan Islam memerintahkan, memperhatikan bagaimana penciptaan langit dan bumi, langit tanpa tiang, begitu kokohnya, kemudian bagaimana bumi pun, terutama gunung dijelaskan di ayat lain sebagai pasaknya bumi. Itu semua saling terkait satu sama lain. Dan itu menunjukkan bahwa di balik penciptaan itu semua ada pencipta, ada Khaliq yang begitu luasnya terhampar di sekitar kita, di sekeliling manusia. Dan tumbuh-tumbuhan yang beragam, rasa, warna, dan bentuk. Kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baik mungkin. Dan sejalan dengan fitrah manusia dalam penggunaannya, dalam pemanfaatannya. Bagaimana makanan bisa menyegarkan tubuhnya, menyehatkan, kemudian mampu menjadi penopang kehidupannya secara fisik. Di ayat ini dijelaskan juga bahwasanya orang yang mampu memperhatikan adanya Al-Khaliq di balik semua itu hanya bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir. Maka kemudian seorang muslim dituntut memperhatikan semua apa yang ada di sekitarnya, kemudian tidak lupa di akhir itu semua dari memperhatikan ciptaan tadi, dia kemudian mengucapkan tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan di bumi. Bagaimanapun bentuk ciptaan itu, sekalipun seekor nyamuk ketika diciptakan, pasti Allah punya maksud, punya tujuan, punya sesuatu yang perlu manusia pahami di balik itu semua. Seekor nyamuk sekalipun. Dulu saya pernah mendapatkan informasi dari seorang guru yang sebenarnya ketika awal itu dijelaskan, bagi saya itu sesuatu yang wah, sehingga saya mengatakan subhanallah. Betul juga ya. Apa itu? Seekor nyamuk tadi. Bayangkan, dari seekor nyamuk yang kecil, yang halus, kemudian terpikir oleh manusia. Bagaimana ternyata dari seekor nyamuk tadi terjadi penyakit yang disebut dengan DBD, demam berdarah. Dari demam berdarah, kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dihipotesis, dianalisa, diteliti secara detail apa akibat dari nyamuk ini. Kemudian ternyata disimpulkan ada penyakit sejenis DBD, demam berdarah, yang mengakibatkan bagi manusia lemah, tak berdaya. Sehingga diadakan penelitian, dicari obat yang mampu mengobati demam berdarah. Kemudian dicari juga antisipasi supaya jangan kena DBD. Maka kemudian ada obat nyamuk namanya. Kemudian ada spesial dokter DBD, demam berdarah. Coba bayangkan ketika tidak ada nyamuk, bagaimana mungkin orang berpikir akan membuat obat nyamuk yang sekarang begitu banyak jenis jumlahnya, macam ragam mereknya. Itu semua Allah ciptakan dalam rangka manusia berpikir
bahwasanya di balik itu semua ada pencipta atau khaliq. Nyamuk yang kecil, nyamuk yang menurut manusia untuk apa diciptakan? Sebagian orang berpikir sampai seperti itu. Maka dalam hal ini, sebagai muslim, tidak ada yang kita ucapkan selain tidak ada yang sia-sia di sisi Allah setiap apa yang diciptakannya. Di ayat lain, Allah Ta'ala berfirman bagaimana supaya menggunakan akal dan pikirannya untuk memperhatikan ciptaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Apakah mereka, kita maksudnya manusia, tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta hidup di tengah padang pasir. Yang ketika dia perhatikan secara teliti, menurut pengamatan manusia, ternyata ia mampu hidup di tengah padang pasir, tidak minum lebih kurang 40 hari, mampu bertahan. Subhanallah. Maha suci Allah. Bagaimana unta yang kehidupannya benar-benar pas, tepat di lingkungan yang jarang ditemukan air, yaitu padang pasir, mampu bertahan hidup tanpa minum air selama lebih kurang 40 hari. Ini menurut informasi yang saya dapatkan. Artinya apa? Setiap penciptaan yang Allah ciptakan kemudian ditempatkan di mana lingkungan dia hidup, ternyata itu pun sesuai dengan kondisi, kemampuan ciptaan itu sendiri. Yang kemudian di sana terdapat keagungan yang tidak bisa kita nilai kecuali dengan ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka di sini kemudian tidak ada kata lain bagi seorang muslim, sekali lagi, kecuali kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian bagaimana langit ditinggikan? Sekali lagi, tanpa tiang. Ya. Kemudian gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, bumi bagaimana ia dihamparkan. Satu sama lain saling terkait. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20. Kemudian dalam surat At-Tariq ayat 5 hingga 7 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Kita, hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dengan tulang dada perempuan. Di ayat ini dijelaskan surat Tariq ayat 5 hingga 7 bagaimana manusia itu memperhatikan fisiknya, bagaimana proses ia menciptakan. Kemudian akan terucap keagungan di balik kita diciptakan, pasti ada pencipta. Kita tahu, menurut penelitian juga, bacaan yang saya baca, antara zat tulang dan zat gigi itu sama-sama jenisnya. Coba bayangkan, lihat dalam kehidupan kita secara fakta. Bagaimana tulang yang dari kecil, yang tadi tidak bisa merangkak, belum mampu merangkak, berjalan, terus tumbuh, bisa merangkak, berjalan, kemudian mampu pula tulang tadi membuat kita bisa berdiri tegak, kemudian berjalan dan berlari. Artinya, tulang dari yang tadinya pendek, bertambah tinggi, panjang, dan terus-terus hingga kita dewasa dan tua. Coba bayangkan, di saat yang sama gigi kita, pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan tulang. Gigi kita tidak secepat pertumbuhan tulang. Bayangkan kalau seandainya gigi kita juga tumbuh, bagaimana tumbuhnya tulang, pertumbuhannya cepat. Tentu akan memenuhi rongga mulut kita. Ini menandakan bagaimana Allah telah menciptakan sesuatu sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Kemudian juga dijelaskan bagaimana penemuan antara rambut
tangan, yang disebut sebagian orang bulu tangan, kemudian rambut di kepala, itu sama zatnya, secara zat sama. Tapi kemudian, kenapa pertumbuhan rambut di kepala lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan rambut di tangan? Siapa yang ngatur itu? Pasti ada pencipta di balik itu semua. Bayangkan kalau seandainya rambut di tangan, jumlah pertumbuhannya, tingkat pertumbuhannya sama dengan rambut di kepala. Tentu kita akan seperti monyet, seperti orang utan dan sebagainya. Menakutkan. Tapi kemudian Allah yang maha mengatur, menciptakan manusia, rambut di kepala dengan jumlah pertumbuhan rambut yang besar, yang cepat, sehingga menjadi keindahan bagi orang yang melihat dengan rambutnya yang lebat. Sementara bulu tangan, bulu kaki tidak seperti pertumbuhan rambut di kepala, yang kemudian tidak membuat manusia memandang takut. Subhanallah. Ini menandakan bahwasanya di balik itu semua ada pencipta, Al-Khaliq, yang mengatur sesuai dengan kadarnya. Begitu juga susunan dari struktur tubuh kita, hidung bagaimana terletak di depan dan lubangnya ke bawah. Itu tentu ada pengaturan sesuai dengan pencipta, maunya pencipta. Telinga bisa berfungsi mendengar, mata melihat, kaki berjalan. Semua itu tentu ada yang mengatur. Tidak diciptakan tanpa ada fungsi masing-masing. Maka disinilah kemudian kita memahami bahwasanya sungguh semua di balik pencipta itu, di balik ciptaan itu ada pencipta yang dengan maha hebat mengatur itu semua. Sahabat dan kaum muslimin rahimakumullah, lalu alasan apa kita tidak mengakui adanya pencipta? Atas alasan apa kemudian kita tidak mengakui adanya Tuhan? Kalau seandainya kita masih menyangkal, maka wajar nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang tidak mengenakkan, yang tidak membuat nyaman bagi kita. Dan itu balasan yang setimpal atas pengingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil mushari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, malam dan siang, berlayarnya bahtera di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa ma'an, air. Lalu dengan air itu ia hidupkan bumi sesudah matinya, sesudah kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Masyarakat muslimin, sahabat dimanapun berada, dari ayat ini bagaimana kita memahami, melihat Allah mengajak kita berfikir bagaimana silih bergantinya siang dan malam. Ketika misalnya di Indonesia ini sedang siang, beberapa jam setelah itu ternyata di negeri Arab barulah siang. Beberapa jam kita tidur di malam hari gelap, barulah beberapa jam kemudian terjadi siang di tempat lain. Itu semua diatur. Perkisaran, perputaran matahari, itu semuanya diatur. Kemudian juga bagaimana bahtera, berlayarnya bahtera di laut. Itu kan mengajak kita berpikir. Sesuatu yang tadinya berat bisa mengapung. Sesuatu yang tadinya berat menurut akal manusia tapi bisa terbang. Bagaimana kita berpikir dari apa yang Allah ciptakan tadi? Itu menggunakan akal dan bisa menjadikan kita sebagai manusia bahwasanya ma khalaqatu hadza batila batila. Sungguh apa yang diciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian dengan diturunkannya air hujan.
sehingga mampu menghidupkan tanaman. Dan diciptakannya berbagai jenis tumbuhan, hewan, pengisaran air, perputaran air, yang tadinya air di daerah dingin sering hujan, kemudian tiba-tiba datang di daerah perkotaan, di daerah yang itu tadinya tidak banyak air, jarang turun air, itu diatur. Kemudian bagaimana dikendalikannya antara langit dan bumi, air tadi. Dalam hal ini, ya menurut penelitian bahwa awan, yang mana awan tadi adalah uap dari air laut menaik ke atas, dan proses itu semua berulang-ulang, tentu ada yang mengatur. Kemudian juga Allah mengajak, cobalah berpikir terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Semua ini pasti atas kendali adanya pencipta, Al-Khaliq. Kita tidak atau belum berbicara siapa yang dimaksud Al-Khaliq tadi, yang layak disebut Khaliq itu. Kita belum sampai kepada sana, tapi setidaknya kita harus memahami di balik adanya ciptaan pasti ada Al-Khaliq. Sebagaimana di awal sebelumnya saya contohkan, ketika kita memandang meja, kita sudah berpikir pasti di balik meja itu ada yang membuat mejanya. Di balik sesuatu yang teratur pasti ada yang mengatur. Di balik sesuatu yang maha hebat dalam penyusunan struktur kehidupan manusia, pasti ada pencipta. Bagaimana di tanah yang sama, air yang sama, hujan yang sama menyirami tanaman, tapi tetap rasa tanaman itu tidak sama. Antara rasa mangga dengan rasa jambu tidak sama. Pasti ada yang mengatur. Ini pembahasan poin penting kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semakin hari membuka pemikiran kita, pemahaman kita, bahwasanya kita mengakui ada pencipta itu bukan sekedar mengakui tanpa ada bentuk ketaatan peribadahan terhadap dia setelah kita meyakini ada pencipta tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan sampaikan dengan penjelasan yang insya Allah runut sebagaimana sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.